Shalom, selamat sore. Puji nama Tuhan, kami dapat beribadah kembali hari ini dalam ibadah Gerakan Pemuda. Mari kita berdiri dan bernyanyi Mars Gerakan Pemuda. Ya, di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Masih dalam keadaan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya bersatu atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 3, Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Bersuka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Mari kita bersatu dalam doa untuk memulai ibadah pada petang hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami. Sekarang kami mau beribadah pemuda Bapa, kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah hari ini bisa menjadi berkat bagi setiap kami. Walaupun hari ini kami masih beribadah secara online, tetapi kami percaya Engkau hadir dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kita masuk pembacaan Mazmur, terambil dari Mazmur 30 ayat 4-5. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 64, bait yang pertama. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar.
maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang pemazmur katakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, maka kiranya firman Tuhan akan menjadi dasar untuk memperlengkapi kehidupan iman kita. Oleh karena itu kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita akan satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami kembali menaikkan ucapan syukur dalam persekutuan kami bersama dengan Tuhan di kesempatan ibadah Pelkat GP pada saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami hendak menghayati akan segala janji Tuhan dan juga segala karya kasih Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Karuniakan bagi kami Roh-Mu yang kudus, agar supaya kami dimampukan untuk memahami dan kemudian juga melakukannya dalam kehidupan kami sebagai orang beriman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saat ini akan dibacakan dari Mazmur pasal 147. Mazmur pasal 147 ayat 1 sampai 11. Mazmur 147 ayat 1 sampai 11 yang menyatakan, Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, pasti kita sudah tahu ya, sebuah nama yaitu Bill Gates. Ya. Kalau kita sebagai anak-anak muda masa kini tidak tahu siapa Bill Gates, artinya dia orang yang gaptek
Apa itu gaptek? Gaptek itu artinya gagap teknologi. Ya. Artinya dia tidak terbiasa mungkin dengan teknologi, sehingga tidak kenal nama Bill Gates. Bill Gates ini adalah seorang yang memiliki perusahaan besar yang bergerak dalam bidang program komputer yang kita kenal sekarang dengan perusahaan Microsoft. Ya. Jadi kalau kita biasa menggunakan Microsoft Word, Excel dan lain-lain, ya, itu adalah bagian dari aplikasi yang dibuat oleh perusahaan Microsoft yang dimiliki oleh Bill Gates ini. Saudara-saudara, ketika suatu hari dalam sebuah kesempatan wawancara, Bill Gates ditanya oleh seorang wartawan, "Pak Gates, apakah Anda adalah seorang yang percaya kepada Tuhan?" Bill Gates menjawab begini, "Ketika kita belajar tentang komputer, kita tahu bahwa bagian-bagian dalam komputer itu ada yang kecil dan ada juga yang besar. Dan semuanya itu saling melengkapi. Dan kalau ada satu bagian yang rusak, maka ia harus diperbaiki. Alat itu tidak mungkin bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jadi karena itu membutuhkan seorang teknisi, ya, seorang yang ahli untuk kemudian memeriksa bagian mana yang rusak lalu kemudian menggantikannya. Jadi ini kata Bill Gates, kalau misalnya saya ditanya apakah percaya kepada Tuhan atau tidak, maka saya katakan bahwa tidaklah mungkin seorang Bill Gates bisa merekayasa segala sesuatu kalau tidak ada Tuhan yang ada di baliknya. Sama seperti komputer itu, yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa sentuhan daripada manusia yang membuatnya. Demikian juga hidup kita manusia tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada penyertaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu yang disampaikan oleh Bill Gates dalam wawancara itu. Artinya ia adalah seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa kehidupannya senantiasa ada di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Dan kalau ia bisa menjadi orang yang besar, orang yang sukses, orang yang berhasil, maka ia katakan dalam kesaksiannya, tidak akan mungkin bisa terjadi seperti itu kalau Tuhan tidak hadir dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga yang disampaikan oleh orang Israel di dalam Mazmur ini. Mereka menyanyi memuji nama Tuhan oleh karena Tuhan telah memberikan bagi mereka kesempatan untuk dapat kembali pulang dari tanah pembuangan menuju ke Yerusalem. Mereka bersuka cita di hadapan Tuhan karena mereka percaya bahwa itu adalah perkara yang besar yang Tuhan mau jadikan atas hidup mereka. Dan karena itulah mereka katakan di dalam kesaksian imannya bahwa hanyalah Tuhan yang patut untuk dipuji dan dimuliakan, karena nama Tuhan itu besar dan indah. Dan karena itu orang Israel mengatakan dalam imannya bahwa mereka tidak mau berpaling kepada Allah yang lain. Mereka hanya mau melihat kepada kasih Allah yang telah terbukti nyata hadir dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini? Sebagai rekan-rekan muda, saya yakin dan percaya bahwa kita semua hadir dalam sebuah kesaksian bahwa kehidupan kita yang tidak mudah ini pastilah akan terasa sangat indah, terasa sangat baik ketika kita mau melibatkan Tuhan di dalamnya. Mari kita melihat kembali dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Kita melihat kembali bagaimana karya Allah yang senantiasa menuntun kehidupan kita. Kalau kita masih mampu untuk bernafas pada saat ini, itu semua adalah karena Tuhan.
Kalau kita masih bisa kemudian menempuh pendidikan sampai pada saat ini, itu semata-mata bukan karena kerja daripada orang tua kita, tapi kita juga mengimani bahwa Allah yang telah memberkati kehidupan orang tua kita untuk kemudian jadi berkat, sehingga kemudian kita dapat menempuh pendidikan hingga pada saat ini. Kalau kita masih dapat melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan kita pada saat ini, walaupun mungkin di saat-saat pandemi COVID-19 ini membuat segala sesuatu terbatas, tapi kita juga melihat bahwa itu semua terjadi karena kasih Tuhan. Jadi karena itu kita yakini bahwa kasih Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, karena kasih Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita kemudian menaruh pengharapan kita hanya bersama dengan Tuhan. Karena siapakah kita sebagai manusia yang hanyalah ciptaan ini? Sama seperti yang dikatakan Bill Gates tadi, sebuah komputer tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri, tapi dia butuh seorang teknisi, ya, butuh manusia yang kemudian untuk mengerjakannya sehingga bisa lebih baik. Demikian juga dalam kehidupan kita. Jika kita ingin lebih baik, maka kita harus senantiasa bersandar dan senantiasa berharap kepada karya Tuhan yang adalah pencipta dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita bangun kehidupan kita pada saat ini. Jangan takut dan janganlah undur dalam setiap kehidupan kita dalam iman bersama dengan Tuhan. Karena yakinlah Allah akan senantiasa memelihara kehidupan kita dan memberikan bagi kita segala sesuatu yang terbaik sesuai yang kita butuhkan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau rancangkan dalam damai sejahtera-Nya bagi kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merespons akan firman Tuhan. Pada saat ini kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64, bait yang kedua dan ketiga. Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabulah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, tiada putus-putusnya kami menaikkan ucapan syukur dan sukacita kami bersama dengan Tuhan yang adalah pemelihara di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kehidupan kami tidak pernah terlepas dari segala karya kasih Tuhan. Khususnya ketika kami menyadari akan keberadaan kami. Siapakah kami sebagai manusia ciptaan-Mu yang tidak mungkin dapat melakukan segala sesuatu tanpa tuntunan dan kekuatan daripada Tuhan. Apa yang kami miliki segala sesuatunya adalah terbatas. Kepandaian kami, kekayaan kami, segala kemampuan kami, kesehatan kami, semuanya memiliki limit yang sangat terbatas. Tetapi kami bersyukur bahwa kuasa Tuhan senantiasa memberi kami kekuatan, sehingga apa yang menjadi limit yang terbatas dalam kehidupan kami itu menjadi sesuatu yang berkelimpahan dalam kehidupan kami senantiasa. Dan itu semua terjadi karena kuasa Tuhan Yesus menyertai kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, ajarkanlah kami agar kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Ajar kami untuk melihat bahwa kehidupan kami di masa lalu, masa kini, bahkan juga masa depan kami, semuanya mau kami bawa dan serahkan di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi adalah seturut dengan kehendak Tuhan yang baik. Dan kuatkanlah kami agar senantiasa menerima semuanya itu di dalam iman percaya kami yang semakin kokoh di dalam Tuhan, karena kami percaya semua yang terbaik Tuhan akan sediakan bagi kehidupan kami. Kami ingin berdoa menyerahkan setiap aktivitas kami pada saat ini ya Tuhan, baik kami yang saat ini masih menempuh pendidikan di bangku sekolah, kami yang saat ini sudah ada di tempat perkuliahan, kami yang saat ini sudah bekerja. Biarlah kiranya apapun aktivitas kami ya Tuhan, kami mau serahkan semuanya itu di dalam tuntunan Tuhan, sehingga kami boleh tetap menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan dimanapun kami berada. Kami juga berdoa biarlah kiranya Tuhan karuniakan bagi kami kesehatan dan kekuatan, sehingga dalam setiap aktivitas yang kami jalani semua boleh kami lakukan dengan baik tanpa ada persoalan apapun. Terlebih di tengah situasi pandemi COVID-19 yang kami alami pada saat ini, kami butuh penyertaan Tuhan agar supaya kami tetap ada dalam keadaan tubuh yang sehat dan tidak terpapar oleh COVID-19. Kami juga ingin berdoa bagi kehidupan keluarga kami masing-masing, khususnya orang tua kami, saudara-saudara kami. Tuhan kiranya juga senantiasa memberkati dalam kehidupan mereka. Bila kiranya mereka juga ada di dalam kasih Tuhan, dan mereka juga boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami sekeluarga, untuk kami juga boleh merasakan kasih Tuhan nyata melalui kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan Yesus, di dalam persekutuan kami di Pelkat Gerakan Pemuda, Tuhan kiranya juga memberkati kami, baik dalam kegiatan ibadah maupun juga dalam kegiatan-kegiatan pelayanan yang lain. Tuhan kiranya kami semua tetap sehati sepikir dalam segala sesuatu, termasuk juga dalam ketekunan kami dalam mengikuti ibadah, walaupun saat ini kami mengikutinya di rumah masing-masing. Biarlah kiranya kehidupan iman kami tetap dibangun di dalam cinta kasih Tuhan, dan kami tetap senantiasa setia untuk menumbuhkan kehidupan iman kami dan tetap setia menjadi saksi-saksi bagi Kristus dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk setiap program dari Pelkat GP yang ada pada saat ini, maupun juga yang akan kami susun untuk program kerja yang baru di tahun 2021-2022. Tuhan kiranya juga yang akan memberkati segala sesuatu, sehingga apa yang akan kami laksanakan maupun apa yang akan kami susun dalam program yang baru, semuanya datang di dalam hikmat Tuhan
dan semua boleh kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam kebersamaan untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk para pengurus dari Pelkat GP, Tuhan kiranya juga senantiasa memberkati dalam kehidupan mereka. Tuhan mampukan mereka untuk tetap menjadi saluran berkat yang luar biasa dalam kehidupan mereka, di tengah kehidupan pelayanan, baik di tengah jemaat maupun juga di tengah kehidupan mereka bersama dengan keluarga dan juga dalam setiap aktivitas sehari-hari. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, khususnya bagi rekan-rekan kami yang saat ini tengah mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Mereka yang sedang mengalami sakit, mereka yang saat ini tengah mengalami kegalauan dalam iman mereka, mereka yang saat ini tengah mengalami masalah di tempat kerja atau mungkin di tempat perkuliahan atau dalam persoalan pendidikan mereka, atau mereka yang saat ini masih bergumul di dalam usaha untuk mencari pekerjaan, ataupun mereka yang masih mencari akan teman hidup, semua kami serahkan dalam campur tangan Tuhan. Apapun masalah yang kami hadapi, tidaklah lebih besar daripada kuasa Tuhan atas hidup kami. Dan karena itu kami serahkan semua masalah itu dalam campur tangan Tuhan, sehingga Tuhan akan berikan kami hikmat untuk dapat menyelesaikan setiap masalah yang kami hadapi dengan baik sesuai dengan rancangan Tuhan. Kami juga ingin berdoa dan menyerahkan untuk kehidupan bangsa dan negara kami pada saat ini ya Tuhan. Tuhan kira juga memberkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah. Kami juga berdoa untuk setiap upaya penanganan daripada COVID-19. Khususnya juga kami ingin mendoakan untuk proses vaksinasi yang berjalan. Kami juga ingin mendoakan untuk setiap tenaga medis dan relawan yang masih bekerja. Biar kiranya Tuhan juga senantiasa menyertai dan memberkati, sehingga pada saatnya nanti pandemi ini boleh berakhir. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami serahkan setiap doa dari kami pada saat ini. Bersama dengan kami juga yang boleh mengambil bagian dalam tugas pelayanan pada saat ini. Baik hamba-Mu sebagai pelayan firman, liturgos, maupun juga untuk organis, pemandu pujian dan juga kameramen. Kami semua menyerahkan kehidupan pelayanan kami, biar kira semua itu boleh menjadi persembahan yang indah bagi nama Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Inilah doa, ucapan syukur dan permohonan yang kami naikkan bersama dengan Tuhan. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan setiap doa yang kami sampaikan ini mau kami sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Roma 11 ayat 36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 84 bait yang pertama. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah.
persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan yang kita berikan ini kepada Tuhan, dan mari kita berdoa bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun semua karena kebaikan-Mu kepada kami. Ya Bapa, kami telah memberikan persembahan kami, kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, andalkanlah Tuhan dan serahkanlah hidupmu dalam pemeliharaan di dalam kasih Tuhan. Yakinlah bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita, karena kasih-Nya hadir sampai selama-lamanya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 410 bait pertama dan ketiga. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja, tetap ku rasa Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara-saudara, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Damai sejahtera Kristus menyertai dan memberkati kehidupan kita semua. Salam sehat,